Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadhani Rashid dari Fakultas Hukum Unila. Sekarang saya sedang berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Haji Abdullah Fadri Auli SH, dan sekarang saya akan bertanya dengan Bapak Haji Abdullah Fadri Auli SH tentang konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi izinkan saya mewawancarai Bapak tentang beberapa pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah sistem hukum di Indonesia saat ini sudah berjalan sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945? Baik, saya jawab bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah sebagai nafas dari perjuangan tentang bagaimana proses hukum. Bahwa hukum itu berjalan dalam teorinya bahwa setiap gerak dan langkah warga negara diatur dengan sistem hukum, dengan aturan hukum. Terus menyangkut masalah apakah hal itu sudah sesuai berjalan, sangat tergantung daripada oknum penegakan hukum itu sendiri, baik masyarakat maupun aparat hukum sendiri, di mana ada aparat hukum yang secara tegas sudah melaksanakan ketentuan undang-undang itu secara benar, secara baik, sesuai dengan azas dan ketentuan hukum yang ada. Tapi ada juga aparat hukum yang juga dalam melaksanakan aturan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu sangat tergantung. Tapi semua itu ada ketentuan bahwa di mana aparat hukum dalam memeriksa seseorang dalam proses peradilan pidana misalnya, dia si tersangka atau saksi bisa didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum. Nah, disitulah penasihat hukum menjadi pihak yang bisa melakukan kontrol terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum. Jadi intinya itu sesuai orangnya ya? Apakah undang-undang itu berjalan dengan semangat? Ya, kalau undang-undang namanya aturan itu sudah sesuai. Karena aturan itu dibuat bukan dengan serta-merta, tetapi oleh banyak pihak. Pemerintah, anggota DPR sebagai anggota legislatif yang menyusun bersama-sama dengan pemerintah menyusun suatu aturan hukum, di mana sebelum aturan hukum itu diterapkan, dia sudah dilakukan kajian-kajian secara mendalam, juga dilakukan uji publik di hadapan masyarakat, di hadapan aparat penegak hukum, di hadapan para praktisi, di hadapan para ilmuwan yang ada di perguruan tinggi. Oke, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Belakangan ini muncul wacana mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan masa jabat Presiden. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya isu ini dilihat dari kacamata konstitusi dan demokrasi? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah berulang kali dilakukan amandemen. Memang amandemen itu juga belum sesempurna sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat sepenuhnya. Dan tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen kembali, tetapi hendaknya amandemen itu dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendasar dan dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab untuk melakukan pembenahan aturan hukum tata negara secara bersama. Jadi ketentuan untuk melakukan amandemen itu bisa saja terjadi kapanpun sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam aturan hukum tata negara yang ada. Ya.
Oke, jadi wacana amandemen itu terutama masa jabatan presiden itu perlu disikapi dengan hati-hati ya Bapak, Iya. betul? Oke, dari kacamata konstitusi amandemen itu sah saja dilakukan Boleh. berarti. Tapi harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Terima kasih ya Bapak atas semua jawabannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Dan terima kasih sudah memberikan jawaban yang bermanfaat tentang konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia ini. Sama-sama Oke, ya. terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baik, saya akan tutup wawancara ini. Jadi sekarang Bapak Haji Abdullah Fadri Auli SH sudah memberikan banyak wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Jadi akan saya tutup wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.